Seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Wamen, Pak Menteri, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Terkait dengan anggaran, saya berpendapat bahwa ya karena tidak ada tambahan, apalagi yang harus dibahas gitu. Meski perdagangan ada sedikit tambahan, tetapi ya juga tidak signifikan untuk bisa dijadikan loncatan-loncatan kegiatan di lingkungan kementeriannya. Oleh karenanya, ya kita terima dan saya kira ke depannya tinggal kita dalami bersama terkait dengan program dan alokasi APBN tahun 2024 sehingga efektif untuk bisa dijalankan di kementeriannya masing-masing. Pak Sekjen, mohon maaf kemarin saya ada kegiatan jadi tidak sempat hadir di resepsi pernikahan. Mudah-mudahan pernikahannya sukses dan putra-putrinya samawa. Kenapa liatin saya, Pak Bimo? Tuh saya jadi ngeri juga ini. Soalnya di belakang saya ini, saya takut yang belakang ini, yang sebelah kiri, sebelah kanan saya ini, yang satu yang melepaskan, yang satu yang ambil gitu ya. Mas Bimo, Mas, orang bingung jangan tambah bingung, sama-sama bingung. Enggak, tumben-tumbenan Mas Bimo kayaknya serius dengerin saya gitu. Bahkan ini bukan timingnya untuk bicara koalisi sebetulnya. Karena koalisi ini, Pak Wamen, perdagangan, menurut saya yang lebih penting anggaran ini bisa mampu untuk bisa mengkaji, mendalami, dan terus membaca situasi yang terjadi baik terhadap produk-produk yang ini barang dan jasa yang berpengaruh terhadap inflasi atau yang sangat berpengaruh krusial kepada kehidupan manusia, yaitu masalah pangan. Karena Kementerian Perdagangan semestinya memiliki data yang akurat, bisa memprediksi, dan tentu atas pembacaan dan prediksinya ini mampu untuk bisa melahirkan rekomendasi. Nah, oleh karenanya sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang semestinya ini menjadi jawaban yang lebih terang pada rapat-rapat dengan Kementerian Perdagangan. Misalkan tadi terkait dengan impor beras. Ini kan simpang siur. Kita dianggapnya masih ada stok beras. Tapi harga beras terus naik. Pada sisi lain kekhawatiran El Nino juga memang terbukti dalam kurun waktu semester menginjak semester kedua ini juga produksi pangan pokok masyarakat Indonesia juga turun gitu. Nah ini jangan sekedar kita bisa impor, ya bukan sekedar hanya bisa impor tanpa ada upaya-upaya lain. Kementerian Perdagangan menurut saya harus benar-benar menjadi filter, bahkan buffer, sehingga ada yang namanya bulog, buffer stock. Dulu bulog directly secara teknis di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, kalau sekarang di bawah BPN, BPN juga belum cukup mampu. Saya lihat kemarin saya membongkar anggarannya BPN juga kecil gitu ya. 400 sekian miliar, saya lihat hanya untuk operasional dan lain sebagainya. Meskipun ada di komisi lain, kemarin saya coba membaca alokasi dan program kerja mereka, menurut saya masih lebih efektif program di Kementerian Perdagangan. Oleh karenanya, Pak Sohanta, mungkin juga jangan melepas lah, ya menurut saya. Kementerian Perdagangan jangan melepas tugas pokok fungsi yang selama ini masuk dalam tupoksinya BPN. Belum cukup mampu, belum cukup mampu. Dari sisi kemampuan sumber daya manusia, sumber daya kapital, ya, terus kemudian perangkat-perangkat yang dipergunakan untuk mendeteksi dan menghitung secara pasti kebutuhan pangan belum cukup mampu. Oleh karenanya mohon ini menjadi
pengingatan kita bersama. Yang ketiga, terkait dengan bawang putih. Kementerian Perdagangan kan memiliki juga kewenangan penyelidikan dan bahkan punya hak eksekutorial untuk bisa hal-hal yang menyimpang dari peraturan Kementerian Perdagangan. Ada aparaturnya yang punya kewenangan. Perlindungan konsumen kan punya aparatur. Nah, oleh karenanya ini yang bisa bagaimana menangkal terhadap mafia-mafia bawang putih yang sampai saat ini menurut saya nggak bisa dikendalikan. Terus siapa yang bisa mengendalikan? Padahal tupoksinya di bawah Kementerian Perdagangan. Kita ini semua adalah komisi di bidang perdagangan. Kita hanya bisa menyaksikan harga tiba-tiba jatuh di level sangat rendah. Tapi tiba-tiba berlipat ganda pada level yang sangat tinggi gitu. Ada apa ini para pemain? Masa kita hanya bisa menyaksikan, menghimbau? Kenapa sih tidak kemudian ditindak? Putus aja itu perusahaan-perusahaan itu. Buat jalan tol. Kalau jalan selama ini membuat waktu tempuhnya terlalu besar, ya buat jalan tol. Buat kereta cepat bahkan, untuk mempercepat itu. Apa kebutuhannya untuk sampai kepada sana? Ya, bicarakan di sini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan rapraksi minyak goreng. Ini kepastian seperti apa sekarang ini gitu. Kok bisa kebijakan negara pada akhirnya tidak ada kepastian dengan pembayaran terhadap selisih harga yang itu menjadi ketetapan pemerintah. Coba diberikan kepastian ini seperti apa gitu. Jangan jadi pembicaraan terus di luar, kemudian menjadi keanehan di dalam, tapi tidak ada jalan keluar yang lebih pasti untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang terakhir, untuk Kementerian Perdagangan, terkait dengan peran ITPC. Ini menurut saya bagus ya, kalau kemarin saya sempat ke Chile, dan saya juga ketemu dengan teman-teman di sana, meski kunjungannya yang lain, tapi saya sempat mampir dengan Pak Darmadi kemarin. Dan menurut saya memang efektif itu. ITPC itu efektif loh untuk sarana promosi, Pak. Untuk sarana, karena lebih terbuka untuk publik gitu ya. Mereka berkantor di tempat yang sangat strategis, terbuka kepada publik, meski anggarannya saya kira memang terbatas. Nah, kalau sekarang ada 19 kalau nggak salah Pak Sekjen ya, ada 19 perwakilan di dunia, mungkin bisa ditambah lagi kepada perwakilan-perwakilan yang sekarang ada ratifikasinya gitu. Pada setiap ada perjanjian bilateral atau multilateral perdagangan komprehensif, ekonomi komprehensif, sekira ini patut ada kantor ITBC. Jauh lebih efektif menurut saya dibandingkan dengan atase perdagangan. Jauh lebih efektif. Mereka lebih terbuka, bisa mendisplay terhadap produk-produk dalam negeri kita, dan tentu bisa menjadi pusat informasi. Sementara itu dulu. Namun usul bahwa anggaran yang ada, pimpinan, menurut saya nanti dibedah lebih lanjut di level eselon 1. Supaya karena anggarannya terbatas, makin kecil, selama di Komisi 6 saya kok bukannya malah meningkat, malah mengecil gitu loh. Jadi ini memang agak aneh Pak Wamen ya. Jadi bukannya anggaran itu makin kesini makin meningkat karena akselerasi dan ide pengembangan programnya semakin banyak, tapi ini makin mengecil. Saya lupa satu lagi, mungkin masalah BPKN. Ini juga agar segera di-clearkan, ya, BPKN ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu segeralah
karena masa jabatan sudah habis. Kalau mau diundur, undurlah setelah pemilu gitu. Tapi kalau mau diselesaikan segera, ya segerakanlah gitu. Jangan digantung juga ini, Pak Sekjen. Saya terakhir membaca suratnya Pak Sekjen itu masih gantung-gantung nih. Kapan nih sebetulnya akan segera kita tuntaskan PPKN ini? Kepada Kementerian Koperasi, Pak Teten, tentu kalau mau evaluasi ke belakang, masih banyak gitu apa yang diceritakan oleh Pak Teten sampai saat ini belum bisa direalisasikan secara efektif. Misalkan minyak goreng merah, itu seperti apa itu minyak goreng merah sampai saat ini gitu. Progresnya seperti apa gitu. Menurut saya sih nembus-nembus wilayah mafioso ini agak sulit sekali gitu ya. Ya Pak Teten ya. Pokoknya hal-hal yang diperlakukan untuk rakyat kecil dengan harga terjangkau sulit sekali. Saya tahu itu Pak Teten. Makanya saya harus bicara seperti ini supaya ayo kita bicarakan bersama menjadi keputusan politik bersama gitu. Pokoknya sesuatu yang memudahkan rakyat, sesuatu yang membuat harga murah, ini susah sekali. Karena ini mafioso ini memang harus betul-betul ya, kalau Pak Teten kan dari orang pergerakan atau saya tahu Pak Teten bicara di mana-mana, saya juga membaca sebelumnya. Tapi ya kapan dan seperti apa ini bisanya untuk segera diwujudkan gitu. Jadi mohon nanti hal-hal yang pernah dibicarakan termasuk bagaimana membangun pabrik manufacturing garam gitu. Kan sama sekali nih Pak Sekjen belum ada aksinya juga ini. Sudah diperintahkan dulu Pak Menteri. Pak Sekjen maksudnya sekretaris utama gitu. Pak Sekjen ini sentra-sentra garam segera dibangun, dibina buat mini factory. Tapi sampai sekarang kan nggak ada aksinya sama sekali untuk garam ini. Jadi ini banyak hal yang sebetulnya kalau menangkap ide dan gagasannya Pak Teten luar biasa menurut saya. Ide dan gagasan yang sangat merakyat, yang bisa memberikan kemudahan bagi rakyat, bisa juga menurunkan beban kehidupan masyarakat, tapi sulit sekali dijalankan. Nah ini menurut saya dibukakan jalan lah gitu ya. Dan tentu mudah-mudahan saya kira anggarannya, kalau Pak Teten relatif sih anggaran agak naik dikit ya. Agak naik dikit dibandingkan dulu. Ya lumayan lah. Tapi program-program yang kerjasama gitu ya, yang itu yang menurut saya harus benar-benar digas lagi nih. Ada 1 tahun masa jabatan ke depan, coba digas lagi supaya program-program yang sudah dipaparkan sebelumnya bisa dijalankan. Yang terakhir, apa kabar itu undang-undang koperasi itu? Ini mohon dipastikan juga Pak. Apakah masuk tidak dalam penganggaran tahun 2024 ini? Ataukah sudah disiapkan dalam anggaran yang tersedia di tahun 2023? Karena sebetulnya undang-undang kumulatif yang terkena dampak akibat judicial review itu sebetulnya bisa dijalankan, tidak harus kemudian dibahas kembali dalam prolegnas gitu. Nah kalau ada jalan yang mulus, yang mudah, ya kenapa harus diperlambat gitu loh. Kalau memang betapa pentingnya undang-undang koperasi ini untuk khususnya perlindungan, termasuk tadi yang disampaikan Bu Evita terkait dengan bagaimana TikTok sekarang masuk di dalam bisnis e-commerce gitu ya. Baik mungkin bisa ke depan bisa menjadi direct transaction mungkin. Ini bagaimana pula gitu loh. Untuk undang-undang ini efektif, apalagi terhadap sistem koperasi yang tentu ini juga banyak perutnya sebelumnya. Ini juga sistem pengamanan yang menurut saya harus dibangun di dalam undang-undang koperasi. Jadi mohon ini juga kepastian Pak Teten. Firm kalau mau jalan ya kita jalankan gitu. Masih ada sisa waktu yang kita bisa kebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Hairon.